warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Zakia Nur Azhara selaku mahasiswa pendidikan non-formal Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Psikologi Sosial, yaitu refleksi terhadap wawancara publik bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, yang tayang di YouTube Narasi pada Maret 2026. Dari sekian banyak poin menarik dalam wawancara tersebut, saya memilih satu poin yang menurut saya paling relevan dengan peran saya sebagai calon fasilitator pendidikan non-formal, yaitu tentang kebebasan berpendapat dan ruang aman bersuara. Harus kita usut. Sampai ke bukan hanya pelaku lapangan, tapi apakah siapa yang nyuruh, siapa yang bayar. Termasuk apabila ternyata yang melakukan itu aparat negara, Pak? Ya jelas dong. Yang berseragam. Tidak akan dilindungi, tidak akan ada impunitas. Tidak akan. Bapak menjamin itu, Pak? Saya menjamin. Tapi sebaliknya, kalau ini provokator, yang bukan dari pemerintah, bukan dari aparat, jelas kita harus usut kok. Ya. Pola yang terjadi selama ini, kasus-kasus teror itu berulang dan tidak pernah terungkap sampai yang memberikan perintah, sebatas di pelaku lapangan. Spesifik, Pak, saya mau menyebutkan. Ini yang terjadi selama setahun terakhir, Pak. Ada yang tadi Bapak sebutkan, wartawan Tempo, Francisca Christy Rosana, ada Tio Ardianto, ada Ramon Doni Adam, ada Firindian Aurelio, ada Sheryl Anavita, ada Iqbal Damanik, ada Zainal Arifin Mohtar. Latar belakang mereka, Pak Presiden, semuanya beragam, tetapi kesamaannya adalah semuanya kritis menyampaikan pandangan di muka publik. Apakah Bapak bisa memahami ada kekhawatiran yang muncul bahwa ruang aman untuk bersuara menjadi semakin menyempit, Pak? Anda merasakan? Apakah dibandingkan dengan banyak negara, apa kita batasi nggak? Ada yang merasakan? Coba lihat, kita batasi nggak? TikTok, fake news, hoax, kebohongan yang disiarkan tiap hari. Coba Anda lihat, coba bandingkan sama negara lain. Karena yang terjadi adalah dampaknya yang kita lihat, Pak. Mereka yang bersuara kritis. Iya, tapi kadang-kadang ada orang, Mbak Nana, kita ini bukan anak kecil, kita sudah hidup lama. Kadang-kadang kan ada peristiwa yang justru dibuat seolah, Anda ngerti ya? Itu namanya provokasi. Itu ada di buku, Mbak Nana. Ada di buku intelligence, ada itu. Itu namanya false flag operation. Iya kan? Melakukan aksi teror seolah yang lakukan orang Palestina. Tapi yang lakukan bukan orang Palestina, yang lakukan Mossad. Itu terjadi. Sebetulnya, ada paham ya? Ya, jadi sama juga ini. Ini mau mengarah bahwa rezim kita otoriter. Sebetulnya iya kan? spekulasi itu muncul karena ketidakadaan jawaban, Pak Presiden. Jadi kerap kali kasus-kasus yang terjadi ini berhenti begitu saja, tidak terselesaikan. Sehingga kemudian muncullah begitu persepsi publik bahwa wah, kalau ini tidak selesai berarti ini ada unsur negara yang bermain dan sebagainya. Karena saya ingin kemudian menjamin, saya ingin membangun Indonesia yang beradab. Ya, itu cita-cita saya. Saya ingin membangun pemerintah yang bersih. Dalam momen tersebut, Najwa Shihab atau sering kali disebut Mbak Nana menanyakan sebuah pertanyaan yang cukup tajam. Apakah kedepannya masyarakat benar-benar tidak akan takut untuk bersuara atau mengkritik pemerintah? Apakah ada jaminan ruang aman bagi para pengkritik? Lalu Presiden Prabowo menjawab dengan tegas beliau tidak takut akan kritik. Beliau menekankan bahwa dalam demokrasi kritik itu sangat diperlukan, ibarat sebuah rem atau kontrol agar kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan. Beliau juga menyatakan ingin menciptakan suasana di mana perbedaan pendapat itu adalah hal yang sangat biasa dan sehat, selama tujuannya untuk kebaikan bangsa bukan untuk memecah belah. Ini adalah pernyataan yang menurut saya sangat menarik untuk dikaji lebih dalam dari perspektif psikologi sosial. Karena antara pernyataan dan realitas sosial ada jarak yang perlu kita pahami bersama. Dari perspektif psikologi sosial, pernyataan presiden ini berkaitan dengan konsep yang disebut psychological safety atau keamanan psikologi kolektif. Keamanan psikologis adalah kondisi di mana seseorang merasa aman untuk mengungkapkan pendapat, mengajukan pertanyaan, atau bahkan mengkritik tanpa takut dihukum, diisolasi, atau dipandang negatif oleh lingkungannya. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh psikolog Amy Edmondson dan terbukti menjadi faktor krusial dalam partisipasi sosial yang sehat. Ketika seorang pemimpin negara secara terbuka menyatakan bahwa kritik itu sambutan baik, ia sedang mengirim sinyal psikologis kepada seluruh
masyarakat bahwa ruang untuk bersuara itu sangat aman. Dan sinyal ini penting sekali ya teman-teman, karena dalam psikologi sosial, persepsi terhadap keamanan itu sama pentingnya dengan keamanan itu sendiri. Selanjutnya, pernyataan ini juga berkaitan erat dengan konsep social trust atau kepercayaan sosial. Masyarakat akan berpartisipasi secara sukarela dan tulus dalam proses demokrasinya. Bukan karena takut atau terpaksa, hanya jika mereka mempersepsikan negara sebagai ruang yang inklusif, terbuka, dan menghargai perbedaan. Ketika kepercayaan itu ada, partisipasi warga meningkat secara organik. Sebaliknya, jika masyarakat merasa kritik itu sangat berbahaya, misalnya karena ada pengalaman sebelumnya di mana orang yang bersuara justru mendapat tekanan, maka yang terjadi adalah chilling effect, yaitu orang-orang memilih diam bukan karena setuju, melainkan karena takut, dan diam yang terpaksa ini adalah ancaman serius bagi demokrasi dan pembangunan sosial. Nah, di sini muncul pertanyaan kritis yang perlu kita renungkan sebagai calon fasilitator. Apakah pertanyaan seorang pemimpin sudah cukup untuk menciptakan keamanan psikologis? Jawabannya tidak cukup. Pernyataan harus diikuti oleh tindakan nyata dan konsistensi karena kepercayaan sosial dibangun bukan dari kata-kata, melainkan dari pengalaman berulang yang membuktikan bahwa bersuara itu memang aman. Lalu, apa hubungannya semua ini dengan kita sebagai calon fasilitator pendidikan non-formal? Hubungannya sangat fundamental ya teman-teman. Proses pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan non-formal itu hanya bisa berjalan efektif apabila ada ruang komunikasi dua arah yang jujur, bebas dari rasa takut, bebas dari intimidasi, dan dilandasi kepercayaan antar warga belajar dengan fasilitatornya. Bayangkan kalau ada seorang ibu peserta program keaksaraan fungsional merasa takut, bertanya karena khawatir ditertawakan. Ia tidak akan pernah benar-benar belajar. Jika warga desa tidak berani menyampaikan keberatan terhadap program yang tidak sesuai kebutuhan mereka, program itu tidak akan pernah tepat sasaran. Disinilah peran fasilitator pendidikan non-formal sebagai katalisator dialog demokratis menjadi sangat penting. Kita bukan hanya penyampai materi, kita adalah penjaga ruang aman itu sendiri. Tugas kita ialah memastikan setiap peserta merasa didengar, dihargai, dan aman untuk bersuara. Prinsip ini juga berkaitan langsung dengan konsep pendidikan yang memanusiakan manusia, humanism education. Prinsip ini juga berkaitan langsung dengan konsep pendidikan yang memanusiakan manusia atau humanism education dari Paul Freire, bahwa pendidikan sejatinya bukan proses menjejalkan informasi. Dari atas ke bawah, melainkan dialog yang setara antara fasilitator dan warga belajar. Jadi, ketika Presiden Prabowo berbicara tentang pentingnya ruang aman bersuara di tingkat negara, kami sebagai fasilitator pendidikan non-formal juga harus menginternalisasikan semangat yang sama dan mewujudkan di level paling bawah, seperti di kelompok belajar, di posyandu, di balai warga, dan dimanapun kita bertugas. Sebagai penutup poin dari wawancara Presiden Prabowo menjawab ini mengajarkan kita bahwa kebebasan berpendapat bukan sekedar hak hukum, melainkan kebutuhan psikologis yang harus dirawat, baik di tingkat negara maupun di tingkat komunitas terkecil sekalipun. Sebagai calon fasilitator pendidikan non-formal, tanggung jawab kita adalah menjadi pemimpin kecil yang menciptakan budaya aman bersuara di setiap program yang kita jalankan. Karena ketika masyarakat merasa aman untuk berbicara, disitulah pemberdaya yang sesungguhnya dimulai. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat khususnya bagi kita calon fasilitator yang akan terjun langsung ke masyarakat. Saya Zakia Nur Azhara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.